Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu dan teman-teman semua. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat mengikuti perkuliahan daring melalui grup WhatsApp pada mata kuliah Pengkaji Sastra Anak. Baik, kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 akan melakukan presentasi melalui video yang berjudul Pendekatan-pendekatan pada karya sastra anak. Di sini saya dibantu oleh rekan-rekan saya, yang mana saya sendiri Fadila Ayuni dengan nomor NIM 2201769, dengan tiga rekan saya yaitu Nurul Hidayati Arifah, Eno Mardiah, dan Rizky Amanda. Baik, langsung saja kita masuk pada materinya. Materi pertama akan saya sampaikan sendiri. Materi pertama yaitu pendekatan mimetik. Pendekatan mimetik adalah pendekatan dalam karya sastra yang menekankan pada kehidupan yang sesuai dengan kenyataan. Mimetik berasal dari kata mimesis yang berarti tiruan. Dalam pendekatan ini, karya sastra dianggap sebagai cerminan dari kehidupan nyata. Objek dalam karya sastra yang menggunakan pendekatan mimetik mencakup berbagai aspek kehidupan sehari-hari yang dapat ditemukan dalam realitas. Pendekatan ini tidak hanya mencakup karakter atau tokoh dalam cerita, tetapi juga mencakup pesan moral dan pesan-pesan yang terkandung dalam karya sastra. Yang kedua yaitu pendekatan pragmatik. Pendekatan pragmatik merupakan pendekatan yang mendasarkan pada adanya efek yang ditimbulkan setelah karya sastra dibaca. Dalam pendekatan pragmatik, hasil bacaan buku atau hasil pembacaan karya sastra tidak hanya berhenti pada tataran pengetahuan, melainkan juga pada tataran tindakan atau efek yang ditimbulkan setelah membaca karya sastra tersebut. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Rizky Amanda. Baik, saya Rizky Amanda dengan NIM 2201717. Saya akan melanjutkan materi tentang pendekatan ekspresif. Pendekatan ekspresif merupakan pendekatan yang berkaitan dengan pengarang karya sastra. Ekspresi yang disajikan dalam sebuah karya sastra tidak lepas dari ekspresi pengarangnya. Nah, refleksi inilah yang menjadi kajian khusus dalam pendekatan ekspresif. Dalam pendekatan ekspresif terdapat dua tahap kerja yang harus dilakukan oleh pengkaji, di mana yang pertama pengkaji harus mengumpulkan sebanyak mungkin informasi tentang latar belakang pengarang. Kedua, mencari potensi karakteristik atau dampak dari latar belakang pengarang tersebut terhadap karya yang telah diciptakan. Selanjutnya, pendekatan objektif. Pendekatan objektif, sebagaimana dikemukakan oleh Abrams, adalah pendekatan yang menekankan fokus pada karya sastra itu sendiri. Artinya, analisis terhadap karya sastra dilakukan tanpa terlalu banyak memperhatikan konteks eksternal, di mana pendekatan objektif memandang karya sastra sebagai entitas yang mandiri dan otonom, di mana karya sastra ini juga mampu mencerminkan identitasnya melalui unsur-unsur pembentuk yang ada di dalamnya. Bahkan, keterkaitan antara unsur-unsur tersebut justru memungkinkan karya sastra untuk membebaskan diri dan menjadi objek yang dapat dianalisis secara independen. Baik, sekian materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Nurul Hidayati Arifah. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayati Arifah dengan NIM 220171033. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu pendekatan apresiasi sastra anak secara reseptif. Yang pertama yaitu pendekatan emotif. Itu adalah suatu pendekatan yang berfokus pada upaya untuk mengidentifikasi unsur-unsur dalam karya yang membangkitkan emosi dan juga perasaan pada pembaca. Emosi yang digunakan dan diungkapkan dalam pendekatan ini berkaitan dengan estetika penyajian, elemen-elemen yang lucu atau juga yang menarik dalam karya sastra. Yang kedua yaitu pendekatan didaktis. Didaktis itu yaitu pendekatan yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan juga memahami konsep atau respon dan juga penilaian serta sikap yang muncul dalam suatu karya sastra. Dalam bentuk pendekatan ini, upaya itu bertujuan untuk membentuk pandangan etis, filosofis, dan agamis yang memperkaya kehidupan rohani
pada pembaca. Jadi, pendekatan didaktis dalam sastra anak merupakan pendekatan yang mengarahkan anak untuk memetik dan berbagai pesan dan amanat dalam karya sastra. Yang ketiga yaitu pendekatan analisis. Pendekatan analisis yaitu pendekatan yang memiliki tujuan untuk membentuk pembaca dalam memahami unsur-unsur intrinsik yang membentuk suatu hubungan dalam karya sastra sebagai satu kesatuan yang lengkap. Unsur-unsur cerita yang dianalisis mencakup tema, alur, latar, serta karakteristik penokohan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baiklah, saya Eno Mardiah dengan NIM 22017150 akan melanjutkan materi mengenai pendekatan apresiasi sastra anak secara produktif. Yang pertama yaitu pendekatan parafatis. Dalam pandangan Aminuddin 2004, parafatis adalah suatu strategi pemahaman makna karya sastra yang melibatkan pengungkapan ulang karya pengarang menggunakan kata-kata yang berbeda. Pendekatan parafatis ini didasarkan pada prinsip bahwa mengubah bentuk karya sastra, misalnya dari puisi ke prosa atau sebaliknya, dapat meningkatkan pemahaman pembaca. Gagasan-gagasan dapat diungkapkan dalam bentuk yang berbeda. Simbol-simbol konotatif dapat digantikan dengan kata-kata yang lebih konkret. Dan pengungkapan yang singkat dapat diperluas untuk memudahkan pemahaman. Selanjutnya yaitu ada pendekatan analitis. Menurut Aminuddin 2004, pendekatan analitis adalah metode yang mengarahkan pembaca untuk memahami unsur-unsur intrinsik yang membangun suatu karya sastra tertentu, serta bagaimana unsur-unsur tersebut saling berhubungan untuk membentuk suatu kesatuan yang utuh. Tujuan dari pendekatan analitis adalah untuk memahami gagasan-gagasan yang terdapat dalam karya sastra, bagaimana pengarang menyajikan atau menggambarkan ide-ide tersebut, serta menilai sikap atau pandangan pengarang dalam cara ia menyampaikan gagasan-gagasannya. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab, yang mana saya akan menyampaikan aturan mainnya terlebih dahulu. Tiap-tiap kelompok wajib mengirimkan satu pertanyaan dengan cara menulis dari kelompok mana, lalu mencantumkan pertanyaannya dan mengirimkan ke dalam grup WhatsApp. Nah, bagi kelompok pertama yang lebih dulu mengajukan pertanyaan, maka kelompok tersebut juga diberikan kesempatan untuk memilih pertanyaan dari kelompok mana yang akan mereka jawab. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.